Pemirsa, pertama kali berlaga di Piala Asia U23, timnas Garuda Muda berhasil melangkah ke semifinal. Lawan kuat dan berpengalaman pun berhasil dikalahkan, membuktikan kemampuan Garuda Muda layak diperhitungkan. Akankah timnas Garuda Muda menorehkan sejarah menjadi juara Piala Asia U23 sekaligus mengunci posisi di Olimpiade Paris pada Juli nanti? Saya Valentinus Reza akan menghadirkan ulasannya dalam special report Timnas Bangkit Garuda Muda Mendunia. Iya, motivasinya luar biasa. Ini kita akan membuktikan pertama kali Indonesia cabang olahraga sepak bola masuk di Olimpiade. Jadi itu yang hampir semua pemain itu berpikir seperti itu. Today we won against South Korea and we go to the semi-final. Let's go! Go to Paris! Writing history. Thank you, Paris! The final. Siapa yang menyangka tim debutan Indonesia kemudian bisa melangkah sampai ke babak semifinal? Ini kan tidak ada yang menduga sebelumnya. Ketika sudah berada di barisan 4 besar, semua tim kekuatannya menurut saya sama. Kalau kita kemudian mewaspadai Uzbekistan, ya dari awal pasti kita sudah mewaspadai mereka. Karena Uzbekistan adalah tim yang punya pengalaman tampil di Piala Asia U23. Karena Indonesia kan baru sekali ini. Tapi melihat progres, melihat penampilan Indonesia yang kemudian bisa melaju sampai ke semifinal, sebenarnya kekuatannya saat ini Uzbekistan dan Indonesia kekuatannya sama, termasuk juga kekuatan di tim semifinal lainnya. Jelang menghadapi laga semifinal Piala Asia U23, para pemain Garuda Muda bersantai sejenak di hotel sebagai bagian dari pemulihan usai melawan Korea Selatan. Dalam unggahan di media sosial, timnas Indonesia skuad asuhan Shin Tae-yong tampak menikmati waktu santai sejenak dengan berenang di kolam renang hotel. Suasana di kolam renang terlihat santai dan bersahabat. Para punggawa Garuda Muda sangat menikmati masa pemulihan atau recovery ini usai menjalani laga sulit melawan Korea Selatan hingga menguras fisik mereka. Langkah timnas Indonesia U23 dalam ajang Piala Asia U23 tergolong sulit karena harus menghadapi lawan-lawan tangguh baik di fase grup maupun di babak 8 besar dengan melawan Korea Selatan. Tetapi semua itu bisa dijawab dengan kesuksesan melangkah jauh hingga semifinal menghadapi Uzbekistan pada Senin malam mendatang. More slip passing and they're through here and Witan bends it into that far corner. It's a scintillating move. It's double death as Lee Kang here steps up and his penalty is celebrations as the Digitons have done it. They now face Uzbekistan. Timnas Indonesia U23 tengah menggoreskan tinta emas dalam ajang Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar tahun ini. Tampil pertama kalinya di ajang Piala Asia U23, Timnas Indonesia U23 tergabung dalam Grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Dalam laga perdana menghadapi tuan rumah Qatar, Indonesia kalah secara kontroversial 0-2 dan mampu bangkit di 2 pertandingan selanjutnya menghadapi Australia 1-0 dan juga menang meyakinkan 4-1 atas Yordania. Meraih 6 poin, Indonesia menjadi runner-up Grup A, berhak menemani Qatar yang menjadi juara Grup A untuk lolos atau bertanding di partai 8 besar atau perempat final. Di babak 8 besar Indonesia menghadapi kekuatan tangguh lainnya yakni Korea Selatan. Ini juga menjadi satu pertandingan dilematis bagi pelatih Shin Tae-yong karena menghadapi negaranya sendiri. Dan lagi-lagi terbukti tantangan itu dijawab oleh Garuda Muda dengan meraih kemenangan lewat drama adu penalti 11-10 dengan sebelumnya meraih hasil imbang 2-2 dalam waktu normal dan perpanjangan waktu.
Di babak semifinal, Indonesia kembali menghadapi lawan tangguh lainnya yang pernah merasakan gelar juara Piala Asia U23 yakni Uzbekistan. Tapi capaian itu tidak mudah pemirsa karena beragam tantangan juga dihadapi oleh timnas U23 di mana di awalnya pelatih Sinteyong sempat mengalami kebingungan untuk mencari pemain karena kita ketahui bahwa edisi atau gelaran Piala Asia U23 Qatar ini tidak masuk dalam kalender FIFA. Ini membuat klub-klub baik di Liga 1 maupun klub yang ada pemain timnas U23 di luar negeri ini tidak bisa serta-merta memberikan izin untuk para pemainnya membela timnas Indonesia U23. Ini menjadi satu catatan penting di mana koordinasi juga dilakukan oleh PSSI juga baik ke klub-klub Liga 1 maupun ke klub yang di luar negeri untuk bisa pemainnya atau klubnya mengizinkan pemainnya untuk bergabung bersama timnas U23. Hingga akhirnya pelatih Sinteyong memilih 27 pemain untuk mengikuti TC di Dubai, Uni Emirat Arab dari 1 April yang lalu. Ini menjadi modal penting bagi Sinteyong untuk meracik pemain-pemainnya dan untuk mengulas bagaimana support yang diberikan untuk kekuatan timnas Indonesia khususnya yang tengah mempersiapkan diri tampil di semifinal ajang Piala Asia U23. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengurus dari PSSI. Siapakah dia? Nah, pemirsa, saat ini saya berkesempatan untuk berbincang dengan Wakil Ketua Umum PSSI, Theodore Damali, terkait bagaimana kesiapan dan juga bagaimana kondisi dari mungkin fisik atau mental skuad Garuda Muda menatap semifinal melawan laga berat Uzbekistan pada hari Senin nanti. Pak Jedin, apa kabar Pak? Baik. Salam olahraga harus kencang nih, karena udah semifinal ya Pak? Iya. Pak, melihat dengan hasil ini Pak, ini sangat di luar target gitu Pak, apalagi nanti kalau doa kita sampai ke final dan juara gitu Pak. Nah, melihat dengan semifinal ini, apa yang menjadi poin utama kira anak-anak Garuda Muda bisa melangkah jauh Pak? Ya, pencapaian kita sampai dengan sekarang masuk ke semifinal itu saya kira merupakan satu hal yang sangat membanggakan dan menggembirakan buat seluruh rakyat Indonesia, khususnya para pecinta sepak bola di tanah air. Nah, capaian ini memang lebih dari apa yang diharapkan ya. Kan tadinya kita hanya mentargetkan bagaimana lolos 8 besar ya, perempat final, dan alhamdulillah terakhir kita bisa mengalahkan satu negara sepak bola yang cukup kuat di kawasan Asia, dan bahkan setiap Piala Dunia negara ini ya selalu masuk ke Piala Dunia ya, Korea Selatan. Sekarang kita sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi semifinal melawan Uzbekistan. Jadi antara pemain dengan pelatih kepala ya, Coach STY, mereka ini sudah terikat batin sejak lama. Jadi bukan baru sekarang aja. Kemudian ada ketambahan beberapa pemain diaspora kita yang alhamdulillah padu dan mereka sudah seperti keluarga. Lihat aja di beberapa gambar itu bagaimana STY bercanda, bergurau dengan mereka kan. Maka saya kira mudah-mudahan ini menjadi modal yang paling besar untuk mental mereka sudah terjaga karena mereka bermain dalam satu tim yang sudah terbina lama. Pelatih kepala atau Coach Sinteyong, dia sudah sampaikan dia akan berniat mengantarkan Indonesia main di Olimpiade Paris. Dukungan Bapak Presiden Pak Joko Widodo luar biasa, dukungan pemerintah luar biasa, ya, stakeholder olahraga khususnya sepak bola juga luar biasa. Insya Allah ini akan menjadi modal yang paling kuat buat anak-anak bisa menghadapi Uzbekistan nanti. Ya, kunciannya pemirsa, doa sudah dilakukan, support juga sudah diberikan dari pemerintah dan stakeholder lainnya. Tinggal kita nantikan lagi-lagi prestasi dan juga doa dari langit turun untuk timnas U23 tentunya bisa meraih juara ya, harapan kita ya Pak ya untuk nantinya di Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar pada tahun ini. Dari Jakarta, Sandi Firdaus, Yahdin Safrizal, Metro TV.
Lalu bagaimana kondisi terkini para pemain Timnas Indonesia U23 2 hari jelang laga semifinal dan bagaimana tim pelatih melihat Uzbekistan sebagai lawan? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Badan Tim Nasional Indonesia, Sumarji. Selamat sore waktu Qatar, Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, saat ini kegiatan dari pemain apa saja, Pak? Sepertinya Anda berada di lapangan sepak bola ya, Pak? Ya, kami sekarang lagi nunggu anak-anak latihan rutin ya. Memang untuk mempersiapkan semifinal, kami selalu ikuti dan tunggui dari tahapan demi tahapan yang dilakukan oleh yang dijadwalkan oleh tim pelatih, sehingga kita bisa tahu detail perkembangan para pemain di sini. Itu bagian dari seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zainuddin, Pak Waketum, dan juga Pak Ketua Umum selalu menekankan kepada saya dan Pak Endri untuk selalu dekat ke anak-anak, sehingga kita bisa tahu perkembangan anak-anak sampai dengan saat sekarang ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Kondisi pemain sejauh ini seperti apa, Pak? Setelah menjalani laga yang begitu berat menghadapi Korea Selatan. Alhamdulillah secara keseluruhan para pemain ini kondisinya sangat bagus ya. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera. Kondisinya semuanya dalam kondisi yang bugar, fresh ya, baik semuanya lah. Jadi kemarin seharian dipakai untuk recovery, mulai dari menjalani terapi dan lain sebagainya bagi para pemain yang main penuh. Dan juga dipakai untuk recovery di kolam renang dan yang lain. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan baik dan patut disyukuri. Kondisi para pemain ini makin hari makin bagus, chemistry-nya makin hari makin menyatu, dan kami semua membawa tim ini adalah keluarga yang saling mengisi dan saling menguatkan, sehingga semakin hari semakin baik. Mudah-mudahan dari apa yang ada saat sekarang ini, yang ada di tim ini semakin solid, semakin kompak, dan semakin menumbuhkan rasa percaya antar pemain dan pelatih, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang sama-sama kita inginkan. Kita bisa menang ya melawan Uzbekistan, seperti itu. Seperti apa menu latihan dari Coach Sintayong, Pak Sumarji, selama menjalani recovery ini, Pak? Rutinitas yang kami lakukan, baik itu di classroom maupun di lapangan ya. Menu latihannya sudah terjadwal, tidak beda jauh. Tentunya akan menyesuaikan dengan kondisi pemain yang memang masing-masing individu itu ada catatan khusus yang mesti harus disampaikan, dan ketika latihan seperti inilah itu momentum yang tepat untuk disampaikan, baik berkaitan dengan taktik, strategi, penguatan mental dan juga fisik, seperti itu. Baik, nanti kita lanjutkan perbincangan kita lagi ya, Pak Sumarji. Yang jelas tentunya pemirsa, kalau kita bicara soal bola, ngobrol soal bola paling enak sambil ngopi. Dan Sintayong adalah pelatih hebat yang membawa kemenangan bagi tim nasional Indonesia. Minumnya tetap luwak hitam premium. Luar biasa, kopi luwak hebat mendukung Indonesia mendunia. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, lalu seperti apa peta kekuatan kedua tim? Saya akan mengajak Anda untuk melihat formasi kedua tim di laga terakhir, formasi dari Indonesia U23 dan juga formasi dari Uzbekistan U23. Kita coba tampilkan yang pertama formasi dari Indonesia U23. Timnas Indonesia U23 turun dengan skema 3-4-3, ya seperti ini. Ketika menghadapi Korea Selatan, posisi kiper Hernando Ari, lalu posisi
3 pos di belakang diisi Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh. Dan tentunya untuk lini tengah ada Pratama Arhan, Nathan Choaon, Ivar Jenner memang tidak tergantikan ini. Lalu ada Fahmi juga, ada Rio Fahmi. Nah, lalu kalau kita bicara soal lini depan, tentunya di sini pemain andalan kita Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan juga Witan Sulaiman. Ini adalah skema yang digunakan oleh Sintayong ketika kita mengalahkan Korea Selatan lewat babak adu penalti. Skema ini tidak jauh berbeda ketika kita mengalahkan Yordania 1-4, dan memang sisi kanan sebenarnya masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Sintayong. Bagaimana dengan kekuatan Uzbekistan? Mereka dilatih oleh mantan gelandang timnas Uzbekistan Timur Kapadze dengan skema andalan 4-2-3-1. Mereka berhasil menumbangkan juara bertahan Arab Saudi di perempat final dengan skor cukup telak 2-0. Di lini depan mereka punya Kusayin Norchaev yang mencetak 1 gol ketika menghadapi Arab Saudi. Lalu ia ditopang oleh Norchaev ini ditopang oleh 3 gelandang di sini. Ada 1 gelandang serang juga, ada Gianov, Jalolidinov, dan juga Abosbek Foyulzaev. Nah, mereka punya gelandang bertahan, ada 2 gelandang bertahan, Boriev dan Dior Kolmatov. Lalu di posisi back, 4 back diisi oleh Abdulkadir Kusanov, Dafronov, dan Yuldosev. Sementara di bawah Mistar gawang diisi oleh Abdulvohid Nematov. Ada 1 lagi pemain Uzbekistan yang sebenarnya mencetak gol ke gawang Arab Saudi, yaitu Umar Ali Ramonaliev yang turun dari bangku cadangan. Ini juga menjadi pertanyaan, apakah Ramonaliev akan turun sebagai starter di laga melawan Indonesia nanti. Lalu siapa saja pemain kunci dari kedua tim ini? Kita lihat 3 pemain kunci dari timnas Indonesia. Rizky Ridho, pemain Persija, timnas U22, pernah juara SEA Games 2023. Lalu juga kapten timnas Indonesia menghadapi Thailand di final SEA Games 2023, posisinya back. Ini salah satu pemain andalan yang juga tidak tergantikan di Piala Asia U23 pada tahun ini. Lalu kita langsung ke 2 pemain selanjutnya. Ini Witan Sulaiman, golnya sangat cantik ya ketika ke gawang Yordania. Umpan dari Rizky Ridho tadi luar biasa, one-two-nya. Bermain di Bayangkara FC, juara AFF U23 pada 2019, top scorer SEA Games 2021, dan memang Witan akan kembali diandalkan di laga menghadapi Uzbekistan. Tentunya ini laga krusial, laga yang sangat menentukan ya. Kita langsung saja ke grafik selanjutnya, di mana pemain andalan selanjutnya adalah Marcelino Ferdinand yang bermain di Eropa, Divisi B Belgia, KMSK Denze. Tentunya meraih perunggu SEA Games 2021. Juara SEA Games, timnas U22, juara SEA Games 2023, dan juga posisinya gelandang. Bagaimana dengan 3 pemain kunci dari Uzbekistan? Kita akan lihat ini Abdulkadir Kusanov, bermain di Liga 1 Prancis, di Ligue 1 klub Arcelens, tampil juga di Liga Champions, pernah menghadapi Arsenal dan juga Sevilla. Di Liga Eropa bermain 2 kali. Jadi memang kekuatan dari Uzbekistan ini sangat merata. Kalau kita lanjut ke pemain berikutnya, Abosbek Fazulaev, bermain di CSKA Moskow, Liga Primer Rusia, juara Piala Asia U20, lalu juga MVP di Piala Asia U20 tahun 2023. Next kita lihat pemain ketiga, pemain kunci dari Uzbekistan, Umar Ali Ramonaliev, klubnya Rubin Kazan, divisi utama Rusia. Timnas Uzbekistan U20, menjabat sebagai kapten tentunya, kapten timnas Uzbekistan, lalu juara Piala Asia U20 pada Maret 2023. Itulah tadi 3 pemain kunci dari timnas Indonesia dan juga 3 pemain kunci dari timnas Uzbekistan. Kita akan bahas nanti lebih jauh terkait dengan kekuatan dari 2 tim ini, bagaimana prediksi formasi timnas yang akan diturunkan oleh pelatih Sintayong nanti, dan apa saja yang harus diwaspadai oleh Garuda Muda. Telah bergabung di studio pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo dan koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali. Bung Kesit, Mas Akmal, selamat malam, apa kabar? Kabar baik. Sehat ya, dan tentunya deg-degan ini. Kita menunggu hari Senin ya. Luar biasa, pertandingan yang sangat krusial. Saya mulai dari Mas Akmal dulu deh. Mas Akmal, sejauh ini bagaimana melihat perkembangan dari timnas U23? Ya, kalau kita lihat perkembangan grafik permainannya semakin meningkat ya. Kepercayaan diri pemain, mental, semuanya
sudah semakin kuat, ditambah kita mengalahkan tim-tim besar. Disinilah yang menjadi modal utama. Meskipun saya dari awal mengatakan sebelum Piala Asia ini dimulai bahwa Indonesia ini tim kuda hitam, walaupun statusnya sebagai debutan. Kenapa sebagai kuda hitam? Karena yang pertama, pemain ini sudah cukup lama bersama-sama. Yang kedua, modalnya salah satunya separuh dari pemainnya adalah pemain yang sudah mengantarkan Indonesia juara SEA Games ya. Sehingga mental juaranya ada. Yang ketiga, tim ini juga sudah 13 pemainnya main di timnas senior. Artinya ketika pemain muda sudah membela tim nasional senior, kepercayaan dirinya pasti tinggi. Nah, inilah yang menjadi modal utama kita. Sehingga kemudian kita bikin kejutan, Australia kita kalahkan, kemudian Jordan kita kalahkan, ditambah lagi kemarin Korea Selatan memutus rekor mereka 9 kali berturut-turut tampil di Olimpiade, dan ini kemudian menjadi pembicaraan luar biasa di luar negeri ya, di mana media Perancis misalnya Lusarne Opos mengatakan bahwa menjuluki Indonesia tim pengacau. Tim pengacau ya? Pengacau tim-tim besar. Betul. Nah, ini menarik. Kenapa menarik? Karena semifinalis ini 3 diantaranya adalah tim yang pernah juara, ya kan? Jepang pernah juara, kemudian Irak 2013 juara, Uzbekistan 2018 juara. Hanya Indonesia debutan yang masuk semifinal. Kemudian media Korea menyebut Sintayong sebagai si rubah gitu kan, yang mampu merusak mimpi mereka. Ini yang sangat menarik sih. Ditambah lagi kalau kita lihat perjalanan tim nasional kita ini, apalagi kemarin lawan Korea Selatan, saya bilang ini adalah drama Korea paling diminati oleh bangsa Indonesia. Ini drakor yang paling bikin terharu ya? Iya, mengalahkan Wonderful World-nya yang sering ditonton oleh ibu-ibu. The Queen of Tears. Iya, Queen of Tears. Bung Gesit, Anda melihat sebenarnya bagaimana sih sosok dari seorang Sintayong ini? Karena kan pemain diaspora ini ada berapa yang baru bergabung, tiba-tiba langsung klop saja begitu dengan pemain-pemain lain. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Gesit? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Sintayong ya ketika dipercaya untuk menangani tim Indonesia, baik tim senior maupun kelompok umur U20 dan U23, saya kira sudah sesuai dengan apa yang dia inginkan begitu ya. Di Indonesia ini kan kalau pelatih kemudian diberikan tugas oleh federasi dengan target ini misalnya gitu kan, kadang-kadang tanpa melakukan analisis diterima aja, padahal secara materi skuad itu tidak memungkinkan untuk mencapai target itu. Nah, Sintayong ini pintar, dia diberikan target ya Indonesia supaya bisa berbicara banyak di pentas Asia, tapi melihat materi pemainnya itu tidak sebanding gitu dengan target yang dibebankan gitu kan. Ya. Artinya dengan SDM yang ada di Indonesia sangat sulit bagi dia untuk bisa mewujudkan keinginan dari federasi. Makanya kemudian dia coba minta pemain-pemain naturalisasi ini, pemain-pemain Indonesia yang keturunan Indonesia yang berlaga di luar negeri, dan ternyata itu kan dipenuhi oleh PSSI. Kalau kemudian target yang dibebankan kepada Sintayong itu tercapai sampai saat ini, yaitu buah dari keinginannya dia yang akhirnya bisa dipenuhi. Artinya dia juga bicara realistis gitu. Ketika dibebani target, tapi sumber daya manusianya atau source-nya tidak memungkinkan untuk dia mewujudkan target itu, ya salah satu cara yang dia lakukan, dia minta ada nggak kesempatan untuk menarik pemain-pemain naturalisasi di saat negara-negara lain juga banyak yang melakukan naturalisasi pemain. Tapi yang jelas Mas Akmal ini kan sudah melampaui target ya. Betul. Target awalnya kan 8 besar, perempat final. Nah sekarang kita sudah ada di semifinal nih. Mas Akmal, artinya memang melampaui target begitu ya, Mas Akmal. Ini Anda melihat kunci sukses dari timnas Indonesia U23 sejauh ini seperti apa? Ya, kita mulai dari Piala Asia ya, Piala Asia Senior, kemudian kita bisa mengalahkan Vietnam, itu momentumnya. Ditambah kemudian 2 kali kita ngalahin Vietnam di pra Piala Dunia. Kenapa saya katakan itu momentumnya? Karena 13 pemain yang ada di Piala Asia U23 itu ada di timnas senior. Nah, momentum ini yang kemudian dimanfaatkan, ditambah lagi ya kita dapat berkah Abdullah bin Khalifa Stadium. Setiap kita main di sana, kita selalu menang. Dan kebetulan nanti semifinal lawan Uzbekistan main di situ juga gitu kan. Kita berharap terus berlanjut dari apa yang terjadi sejauh ini. Yang pasti modal utama dari tim ini adalah kepercayaan diri. Gitu kan. Dan kepercayaan diri. Intinya gini, pokoknya stay lah. STI itu artinya semua terus yakin. Saya baru dengar di singkatannya STI semua terus yakin ya, atau semua tetap yakin ya. Oke, saya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, sejauh ini
apakah sudah ada data Pak dari tim pelatih begitu ya terkait dengan kekuatan lawan Uzbekistan, apa yang perlu diantisipasi? Mungkin bisa sedikit diceritakan di sini Pak Sumarji. Iya, kalau berkaitan dengan kekuatan lawan ini sudah kita datanya sudah kita punya, mendasari dari tim analis yang sudah mempelajari itu semuanya detail dari beberapa pertandingan Uzbekistan, mulai dari 3 pertandingan awal sampai dengan kemarin. Tentu dari data yang dimiliki oleh tim analis itu sudah dipelajari sama tim pelatih, sehingga kalau kita melihat kekuatan tim lawan dalam hal ini adalah Uzbekistan, yang pasti kita sudah tahu semua, dan tinggal sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita punya dari semua sisi ya, baik dari sisi mental, fisik, termasuk juga disiplin saat bermain. Yang lebih utama adalah bagaimana para pemain ini bisa menjalankan taktik dan strategi yang sudah diajarkan kepada para pemain. Kuncinya ini adalah Pak di pemain sendiri. Kalau tim kepelatihan sudah semaksimal mungkin untuk bisa mempersiapkan itu semua. Saya kira itu. Baik, Pak Sumarji, terakhir Pak Sumarji sebelum Anda kembali beraktivitas di sana tentunya untuk mengawal timnas Indonesia. Pak Sumarji, apa dampak signifikan yang paling dirasakan oleh skuad ketika ribuan supporter memadati stadion? Ya, itu adalah bagian terpenting ya dari tambahan kekuatan di kami, dan itu yang selalu menjadikan kita itu lebih kuat lebih kuat. Dikarenakan dengan suntikan semangat dari para supporter, baik itu yang hadir di stadion secara langsung maupun yang ada di Indonesia, tentu ini menambah kekuatan tersendiri buat para pemain, dan juga menambah semangat tentunya ini Sintayong sendiri, karena Sintayong sendiri itu dia benar-benar sangat menghargai betul apa yang menjadi dukungan oleh para supporter. Tentu ini kan bisa menambah sesuatu yang lebih Sintayong untuk bisa meracik dan bisa membuat strategi yang tepat sehingga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya demi untuk bisa melaju ke final, seperti itu. Baik, kita berikan doa yang terbaik untuk seluruh tim agar bisa tampil dengan maksimal di laga semifinal nanti. Terima kasih Pak Sumarji sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama kami di Special Report. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Oke, kita kembali berbincang di sini Mas Akmal. Jadi yakin tidak Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan? Harus yakin. Seperti kata Rizky Ridho, siapapun lawannya di semifinal harus kita hadapi dengan rasa tidak takut gitu kan. Harus berani. Karena ini udah tanggung kan. Udah semifinal, tinggal 2 langkah lagi dan ada peluang kita tampil di Olimpiade. Pilihan kita cuma 2 saat ini. Kita mau seperti 1956 ketika kita tampil di Olimpiade Montreal, ketika itu kita sampai perempat final, atau pilihan kita 1976 yang pertama tadi Olimpiade Melbourne, yang 1976 Olimpiade Montreal yang kita gagal untuk melangkah ke Olimpiade karena kalah adu penalti dari Korea Utara ketika itu zamannya Junaidi Abdillah, kemudian juga Iswadi Idris. Nah ini yang kemudian harus menjadi motivasi karena syaratnya sekarang tinggal 3 langkah Indonesia untuk bisa lolos kan. Ke semifinal udah otomatis lolos. Kemudian kalau kemudian gagal perebutan tempat ketiga, kalau kita tempat ketiga lolos. Kalau kemudian tempat keempat kita harus play-off melawan wakil dari Afrika, Guinea, yang akan dimainkan di 9 Mei nanti gitu. Nah ada konsekuensi juga yang sekarang lagi rame di sepak bola nasional. Ketika kita sudah lolos semifinal, maka kemungkinan Super Series-nya akan ditunda karena ada 4 pemain Borneo FC yang tampil di Piala Asia saat ini. Gitu. Oke, jadi itu ada dampaknya ya. Ada dampaknya untuk juga. Liga domestik begitu. Betul. Tapi yang paling penting adalah kepentingan negara harus dikedepankan. Dan ini adalah momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Kalau kita bilang ini golden generation-nya sepak bola Indonesia
Indonesia ya. Tapi kita juga harus belajar ke belakang juga. Dulu kita banyak golden generation, Primavera, Bareti, sampai kemudian eranya Egy Maulana Fikri, eranya Bagas bagus, tapi kemudian layu sebelum berkembang. Nah, kita berharap yang ini bisa terus menjaga performa penampilannya sehingga mimpi kita misalnya tampil di Piala Dunia 2030 bisa jadi kenyataan. Anda melihat ini golden generation, Bung Gesit? Iya, saya pikir kalau saya ikuti perjalanan dari pemain-pemain muda Indonesia ya, seperti yang disebutkan Akmal tadi, Primavera, Bareti, kemudian ada juga SAD, ya kan, yang di Uruguay. Ini yang menurut saya paling mumpuni. Ini yang progresnya begitu kelihatan ya. Karena apa? Saya melihat memang dari pemain-pemain yang ada di tim U23 saat ini, itu kan memang sebagian berkiprah di luar negeri. Ya, ini salah satu hasil yang menurut saya akhirnya bisa memberikan kontribusi yang besar bagi sepak bola Indonesia, terutama ketika mereka bermain di tim nasional senior. Tim U23, kemudian juga akan ada beberapa pemain juga seperti Asnawi yang bermain di Korea, kemudian sekarang di Thailand ya, ada Sadil Ramdhani juga yang bermain di Malaysia. Saya pikir memang pemain-pemain muda yang berkiprah di luar negeri itu memberikan dampak yang positif ketika dia dipanggil ke tim nasional. Nah, sekarang juga akan terlihat, ditambah lagi dengan pemain-pemain naturalisasi yang bermain di Eropa, ya, walaupun mereka berada di kasta kedua klubnya di Liga Belanda. Iya, tapi kualitasnya? Ya, tapi kualitasnya kualitas Eropa, ya, bukan kompetisi kaleng-kaleng gitu kan. Ini kompetisi Eropa yang kita tahu bagaimana negara-negara Eropa ya seperti Belanda misalnya, itu kan juga punya pembinaan yang sangat baik dan mereka adalah tim dunia, ya, walaupun Belanda belum pernah jadi juara dunia ya, tapi setidaknya Belanda memberikan kontribusi yang besar. Iya, dia memberikan kontribusi yang besar terhadap pembinaan pemain-pemain muda keturunan Indonesia. Kan itu dampaknya kan akhirnya memberikan sesuatu yang positif bagi tim nasional Indonesia. Tapi Belanda pernah juara Eropa. Iya, juara Eropa. Tambah lagi. Tapi kalau kita lihat ya di sini ya, Bung Gesit, ini sebenarnya Sintayong itu kaya akan taktik ya. Sangat. Ini kalau kita lihat benar-benar bagaimana dia menyiasati begitu, ya kita tahu lah Rafael Struijk itu kan sebenarnya posisinya bukan striker murni, tapi bagaimana Rafael Struijk kemarin sangat tajam ketika menghadapi Korea Selatan. Dengan ketidakhadiran Rafael Struijk ini gimana, Mas Akmal? Ya ini problem sendiri buat Indonesia ya, karena penampilan Ramadan Sananta, Hoki Caraka belum begitu meyakinkan sejauh ini ya. Bahkan di lawan Qatar, Ramadan Sananta masuk di babak kedua tapi kemudian mendapatkan kartu merah. Hoki Caraka dimainkan lawan Jordan tapi tidak atau belum memberikan kontribusi maksimal. Artinya ini PR besar buat Sintayong, apalagi yang dihadapi adalah Uzbekistan yang kalau kita lihat perjalanannya di Piala Asia saat ini sangat luar biasa. Mereka 12 gol, kemudian belum kebobolan, plus 12 gol ini dibagi 10 pemain. Hanya 2 pemain mereka yang mencetak 2 gol. Ya, artinya kekuatan mereka sangat merata, ditambah lagi di 4 Piala Asia terakhir mereka selalu lolos ke 4 besar gitu. 2018 mereka juara, kemudian pada 2020 mereka peringkat ke-4, kemudian pada 2022 kemarin mereka runner up kalah dari Arab Saudi. Nah, ini mungkin yang harus dipelajari adalah bahwa Uzbekistan mungkin beda dengan Australia. Australia Eropanya tidak begitu kental, tapi Uzbekistan karena lebih dekat dari Eropa, ini kan kemampuan cara bermain Eropanya sangat kelihatan sekali. Ditambah tadi disebutkan bahwa ada 4 pemain, mereka punya pemain yang main di luar negeri ya, ada dari Lens, kemudian CSKA Moskow, Ruben Kazan, satu lagi di Al Wahdat Uni Emirat Arab. Tapi kita punya 6 gitu kan, 6 pemain yang main di luar negeri. Dan ini yang menjadi modal kita dan keyakinan kita bisa mengalahkan mereka. Kalau kita tidak overconfident dengan kemampuan atau hasil-hasil yang kita dapat saat ini, saya tuh punya firasat bahkan kita bikin kejutan lagi, ditambah judul tim pengacau itu makin kencang lagi kan. Ini jalannya mirip-mirip Argentina di Piala Dunia ya, kalah di laga pertama, sapu bersih. Dan jangan lupa loh, ini Uzbekistan yang belum pernah kalah. Besok kalahnya lawan Indonesia. Indonesia udah pernah kalah kan di pertandingan pertama lawan Qatar. Nah, besok giliran Uzbekistan. Jadi jangan menang-menang terus dia. Besok ketemu batunya dengan Indonesia. Pelajaran ya, itu harapannya pasti. Pelajarannya kan gini, Yunani, siapa yang menduga Yunani juara Piala Eropa 2006 di tengah kepungan Jerman, kemudian Portugal sebagai tuan rumah, ada Italia, ada Inggris, ada Spanyol, mereka bisa juara. Kemudian tim dinamit Denmark juara Piala Dunia, Piala Asia, Piala Eropa waktu itu. Artinya
peluang itu ada. Vietnam misalnya 2018. Siapa yang menduga Vietnam 2018 mereka bisa tampil sampai final melawan Uzbekistan. Artinya peluang ini ada dan momentumnya ada di Indonesia. Jadi maksimalkan momentum ini. Sekali lagi saya katakan tadi kan, pokoknya stay lah. Stay banget lah pokoknya Mas Akmal ini. Tapi Bung Kesit, kita kan masih punya banyak PR juga ya, khususnya soal pembinaan pemain muda kita di Indonesia. Sebenarnya apa sih tantangan terberat begitu untuk melakukan pembinaan usia-usia muda begitu ya, agar ke depan ini kita punya regenerasi yang sangat berjenjang begitu, Bung Kesit? Ya, saya pikir wadahnya yang harus segera disiapkan ya. Kita harus jujur mengakui bahwa pembinaan, terutama kompetisi di level grassroots di usia dini ya, di kelompok umur, kita kan sangat tertinggal ya, bahkan nyaris tidak ada. Yang ada turnamen ya. Dan ini menurut saya menjadi PR besar bagi PSSI. Harus segera diciptakan pembinaan usia dini, kompetisi yang juga berjenjang dari kelompok umur, sehingga setiap pemain muda yang mengikuti kompetisi ini akan terus terpantau, sehingga kita tahu bagaimana kiprah mereka dari kelompok umur yang satu ke kelompok umur berikutnya dan seterusnya ya. Kalau tidak begitu nanti akan sulit ya. Klub-klub pun juga harus dipaksa untuk melakukan pembinaan secara berjenjang ya kan. Salah satu persyaratan klub licensing kan memang harus ada pembinaan pemain mudanya ya, dan itu harus apa ya? Ya harus diciptakan, nggak boleh tidak gitu. PR terbesar federasi itu apa sih, Mas Akmal sekarang? Ya, pembenahan usia muda gitu kan. Kalau saya selalu mengatakan gini, tim nasional yang kuat lahir dari pembinaan usia muda yang hebat dan kompetisi yang sehat. Artinya ini sinergi yang harus dijaga. Yang kedua adalah banyak pemain kita yang harus kita ekspor segera ke luar negeri. Gitu kan. Kita kan punya beberapa pengusaha Indonesia yang punya klub di luar negeri kan. Misalnya CRC Torus punya klub di Belgia, atau Como 19 ini yang yang punya konglomerat Indonesia. Kita mungkin bisa ekspor ke sana karena dari penampilan yang di Piala Asia ini, pemain seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, mereka udah layak untuk tampil di luar gitu kan. Ditambah Komang Teguh gitu kan. Nah, ini yang kemudian harus banyak dilakukan oleh klub-klub sepak bola Indonesia, termasuk misalnya klub Liga 1-nya untuk sister city dengan klub-klub luar negeri, sehingga kemudian mereka bisa melakukan dalam tanda kutip ya pertukaran pelajar lah, pertukaran pemain bola di usia muda ya. Kalau profesional kan itu sudah kontrak, bukan kemudian bukan pertukaran pemain di sana. Nah, ini yang harus terus dilakukan. Kenapa? Karena dulu Thaksin Shinawatra punya Leicester City, kemudian pemain Thailand dikirim ke sana. Kita juga dulu punya kan Primavera yang dititip di sana gitu. Artinya tapi jangan lagi kemudian dalam satu tim. Mereka harus berpencar di beberapa klub, sehingga kemudian ini akan menambah pengalaman mereka para pemain kita. Dan yang paling utama lagi sekarang ya level grassroots kita nih harus segera dibina. Kenapa saya katakan harus terus dibina? Kita kan nggak bisa kemudian mengandalkan terus pemain-pemain diaspora gitu kan, mengalihkan kewarganegaraan orang yang sudah menjadi warga negara lain untuk menjadi warga negara Indonesia sendiri. Jadi Anda melihat ini diaspora tidak akan terus menjadi jalan keluar lah ya? Harusnya tidak gitu. Kenapa? Karena kita punya 300 juta penduduk Indonesia gitu kan. Nah, pembinaan ini yang harus dijaga, dan kita punya impres percepatan pembangunan sepak bola nasional, dan kita berharap kalau kepres misalnya tidak begitu kuat ya diganti saja di impres gitu kan. Impres nggak terlalu kuat, jadiin kepres saja sekalian nanti 2024 ini, sehingga kemudian pembangunan infrastruktur, pembangunan pembinaan usia muda, level grassroots, termasuk bank data pemain kita punya semua gitu. Kalau kita belajar dari negara-negara tetangga nih ya, mungkin kita udah nggak belajar lagi ya. Siapa itu Vietnam atau Thailand, boleh dong sombong sedikit kan. Kan? Kalau kita bicara Piala Asia ini kan di usia U23 ya. Mungkin kita mengesampingkan dulu Vietnam atau Thailand, tapi toh liga domestik mereka itu sangat berkembang begitu. Bung Kesit, Anda melihat sejauh ini apa yang bisa kita pelajari sebenarnya dari negara-negara ini, khususnya negara-negara di Piala Asia begitu. Let's say Uzbekistan lah, atau tentunya Jepang begitu, Bung Kesit. Iya, kalau dulu kita pernah mendengar Jepang belajar kompetisi di Indonesia ya. Tapi sekarang kompetisi mereka kan sangat luar biasa. Justru Indonesia yang tertinggal. Kualitas kompetisi pada akhirnya memang menjadi salah satu jawaban ya. Selama kualitas kompetisi itu tidak bagus, ya jangan harap kita mendapatkan hasil yang bagus. Jangan harap kita mendapatkan source yang bagus juga ya. Kalau kita kemudian kalah bersaing di level Asia Tenggara misalnya dalam urusan kompetisi dengan Thailand lah yang terdekat misalnya, atau dengan Malaysia misalnya, dengan Vietnam, ya kita harus segera berbenah diri.
di mana kelemahan kita gitu ya, atau terlalu banyak toleransi kah, atau misalnya penjadwalan yang tidak sesuai, tidak menguntungkan ya, yang akhirnya membuat pembinaan pemain itu tidak berjalan dengan baik. Ini kan PR yang menurut saya juga harus segera diselesaikan. Sebab kalau kompetisinya masih amburadul, ya selama itu pula hasil yang kita petik juga bakal amburadul. Oke. Setelah Piala Asia U23 ini, apa yang harus terus kita lakukan, Mas Akmal, ke depan agar bisa menjaga konsistensi para pemain, bisa menjaga peak para pemain, dan tentunya karena Anda STY banget kan, pasti senang nih dengar STY diperpanjang sampai 2027 begitu ya, Mas Akmal ya. Kan artinya masih banyak PR yang bisa dilakukan oleh STY hingga 2027 nih, Mas Akmal. Iya, kalau kita lihat STY ini kan jadi tambah 3 tahun, jadi 7 tahun adalah pelatih yang bisa dibilang paling panjang menangani tim nasional Indonesia kan. Itu kemudian sudah mengalahkan Will Cooper dan Tony Pogacnik. Tony Pogacnik yang melatih Indonesia ketika tahun 1950-an, dan ini momentum buat sepak bola Indonesia. Jadi apa yang harus dilakukan ke depan? Yang pertama tadi pembinaan usia muda harus penting. Yang paling penting nih, uji coba dengan tim-tim yang levelnya di atas kita ya. Kelas-kelas Arab Saudi, kemudian Jepang, Korea Selatan, harus kita sering bertemu di sana. Dan yang paling penting lagi yang selalu menjadi rusuh adalah sinergi antara jadwal kompetisi dengan jadwal timnas. Nah, itu dia tuh. Jangan sampai kemudian ada kucing-kucingan kayak kemarin kan, berhenti dulu. Kalau sudah nyampe Qatar, kita kompetisi kita sulit dibenahi ya? Iya kan. Kenapa sulit dibenahi? Nah, itulah artinya belum ada sinkronisasi di sini antara Badan Tim Nasional dengan PT Liga Indonesia dalam mengatur jadwal tim nasional dengan jadwal kompetisi. Padahal kalau kita lihat kan setiap tahun pasti sudah ada jadwal-jadwalnya. Misal yang terdekat 2024 di bulan November nanti ada, November-Desember ada Piala AFF, ya kan? Walaupun orang banyak yang bilang ini Piala Ciki, tapi kita belum pernah juara gitu kan. Nah, ini momentum kita untuk menjaga tim yang ada saat ini untuk kemudian bisa juara di Piala AFF misalnya gitu kan. Ditambah misalnya kalau kita lihat ini kan Golden Generation, saya melihat tim U23 ini kalau mainnya lebih bagus tim U23 ini dibanding senior menurut saya, gitu kan. Setuju nggak, Bung Gesit? Kenapa? Karena mereka masih punya energi yang lebih besar, tenaga mereka lebih kuat kan. STY sangat powerful sekali mainnya kan, dengan menggunakan kekuatan fisik dan sebagainya. Ini yang lebih menarik menurut saya. Kalau senior kemarin misalnya lebih banyak bertahan kemudian serangan balik, tapi di U23 ini mainnya bola 1-2 sentuhan, bahkan bisa percaya diri banget. Misalnya Rafael Struijk mengumpan pakai tumit yang kemudian diselesaikan oleh Witan Singkat saja Bung Gesit, Yeah. bagaimana harapannya nih untuk timnas Indonesia? Iya, kalau untuk tim U23 tentu saja kita berharap tim ini bisa terus melangkah ya. Tadi kita berharap kalau seandainya kita mampu untuk tampil ke final kemudian juara, ya ini sesuatu prestasi yang menurut saya sangat luar biasa, sangat fantastis begitu ya. Tapi ketika nanti kita sukses ke final pun sebenarnya catatan sejarahnya sudah semakin baik, semakin tinggi. Ini sejarah pertama Indonesia lolos ke semifinal di Piala Asia U23. Kemudian kalau nanti melangkah ke final berarti otomatis kita sudah mendapatkan 1 dari 4 tiket ke Olimpiade. Ya, ini satu catatan yang tentu saja juga sangat baik bagi persepak bola Indonesia, dan kita berharap ini menjadi momentum untuk perbaikan sepak bola Indonesia, menjadi momentum untuk mengangkat harkat tim nasional Indonesia yang selama ini memang ya boleh dibilang cukup terpuruk lah, karena kita memang belum pernah mendapatkan prestasi dari tim nasional Indonesia. Terakhir kan kita kemarin juara SEA Games, tapi kan itu kelompok umur, bukan tim nasional senior. Ini U23 menurut saya representasi dari tim nasional senior Indonesia, karena 90% pemain tim U23 adalah pemain tim senior. Oke, selamat begadang kalau begitu ya. Hari Senin nanti selamat deg-degan juga. Terima kasih Mas Akmal dan juga Bung Gesit atas analisanya di Special Report Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi seperti apa dukungan keluarga pemain timnas Indonesia U23 sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, timnas Indonesia U23 berhasil ke semifinal Piala Asia U23 usai mengalahkan Korea Selatan. Dukungan total supporter di Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi senjata ampuh untuk membakar semangat Garuda Muda. Meski bermain di Qatar, Indonesia seperti tampil di kandang layaknya di Stadion Gelora Bung Karno. Stadion selalu dipenuhi supporter Indonesia dalam setiap pertandingan. Stadion Abdullah bin Khalifa pun berubah warna menjadi merah. Ribuan supporter Indonesia ini menjadi saksi keberhasilan timnas Indonesia saat mengalahkan Korea Selatan melalui drama adu penalti.
Duta Besar Indonesia untuk Qatar, Ridwan Hasan, memastikan KBRI berkolaborasi dengan pihak penyelenggara untuk mengakomodir antusiasme supporter. Tidak putus, para keluarga pemain timnas Indonesia terus memberikan doa agar anak mereka bisa mempersembahkan kemenangan untuk Indonesia, khususnya menjelang laga Indonesia kontra Uzbekistan di ajang semifinal Piala Asia U23. Sementara Indonesia kini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang paling jauh melangkah di Piala Asia U23. Keluarga pemain timnas Witan Sulaiman mendoakan kesehatan timnas Indonesia menjelang pertandingan semifinal pada Senin malam mendatang yang akan melawan tim Uzbekistan. Ayah Witan Sulaiman, Humaydi, bersama ibunya Nur Hayati serta seluruh keluarganya di Palu, Sulawesi Tengah berharap permainan timnas Indonesia lebih baik lagi dan kembali bisa mempersembahkan gol kemenangan. Kami sekeluarga selalu berdoa untuk Witan Sulaiman dan seluruh timnas Indonesia. Semoga pemain timnas Indonesia semuanya tetap diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan nanti tatkala dia bertanding insya Allah bisa memenangkan pertandingan. Insya Allah kita akan mengadakan nonton bareng lagi, mungkin lebih besar lagi, mungkin kita adakan di depan di jalan. Insya Allah dari kelurahan mungkin kita sudah diizinkan untuk menutup jalan. Senada dengan keluarga Witan, doa dari ibunda kiper Hernando Ari Sutaryadi tak pernah berhenti untuk putra kesayangannya agar gawang anaknya tak kebobolan dan timnas berhasil melangkah ke babak final. Harapan saya ya berlanjut sampai selesai tugasnya ya. Gitu. Juara terus ya. Di Piala Asia ini ya diberi dukungan yang sekuat-kuatnya supaya Nandu lolos di yang akan datang ini. Keinginan saya sendiri ya impiannya karena dia sudah masuk di bola kiper ya udah dilanjut aja sampai selesai. Indonesia kini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang paling jauh melangkah di Piala Asia U23. Publik tanah air pun berharap Garuda Muda bisa melanjutkan cerita manis di ajang ini dan terus mengukir sejarah baru untuk Indonesia dengan lolos ke final dan menggapai tiket Olimpiade Paris. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, demikianlah spesial report hari ini. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.